orang ini tega ngejarah tetangganya, bahkan ngebunuh mereka cuman gara-gara makanan. Frozen Frontier Part 3. Setelah berkali-kali ngelakuin eksperimen, sekarang Han Feng yakin akan dua hal, yaitu daging nggak bisa diperluas tanpa batas, dan yang kedua, seperti halnya kedelai, daging juga bisa direproduksi tanpa batas. Jadi, dari satu helai pohon kacang, Han Feng bakal pakai setengah buat diproduksi ulang dan setengahnya buat dimakan. Begitupun dengan daging. Kini, Han Feng nggak perlu khawatir tentang pasokan makanannya. Sementara itu, berita menayangkan tentang keadaan sebuah pulau yang kondisinya udah tertutupi salju sepenuhnya, dengan laut yang juga sudah membeku. Kedalaman esnya bahkan mencapai 55 cm dengan suhu mencapai minus 42 derajat Celcius. Han Feng yang menonton berita itu cuman bisa bergumam kalau sebenarnya keadaan aslinya jauh lebih buruk dari yang diberitakan. Saat tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dari luar, dan ternyata itu merupakan ledakan ketujuh dalam beberapa hari ini. Han Feng yang ngeliat ledakan itu dari kaca apartemennya tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan beberapa helikopter, dan semua kekacauan yang udah terjadi di luar ngebuat para penghuni apartemen kini menjadi semakin panik. Beberapa orang ngelakuin pertukaran buat menuhin kebutuhan mereka, dan ada juga yang mencoba menipu yang justru memicu terjadinya keributan. Saat itulah Jiang Sueyu datang. Dia ngebawa beberapa makanan buat dibagiin ke penghuni apartemen di sana. Han Feng terpaksa keluar buat mantau situasi, karena di kehidupan sebelumnya tempat ini merupakan tempat terjadinya pemberontakan, dikarenakan komite darurat yang menipu para penghuni aparte dan mencuri persediaan mereka. Tapi alih-alih menipu masyarakat dengan mengambil makanan mereka, saat ini justru mereka membagikannya secara gratis. Han Feng bergegas mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara di tempat pengantrian, seorang bapak protes karena dia hanya mendapat makanan kecil. Dia juga meminta donasi makanannya dikembalikan karena dia merasa itu nggak adil. Tapi Jiang Sueyu mengatakan itu nggak bisa dilakukan. Ngedenger itu, si bapak langsung protes dan marah-marah. Akibatnya, orang-orang yang mengantri di belakang si bapak juga ikut kesel dan marahin tuh bapak, dengan bilang kalau dia nggak tahu malu karena minta donasinya dibalikin. Juga jangan bikin Jiang Sueyu kesulitan, karena dia udah mau bantuin mereka semua. Ngeliat semua keributan itu, Han Feng menikmatinya dari jauh. Sungguh tidak tahu malu. Brother Lee yang mengomentari keributan itu kemudian menyapa Han Feng, dan mereka pun saling bertanya kabar satu sama lain. Tiba-tiba sebuah suara keluar dari perut Brother Lee. Brother Lee yang terlihat kerempeng ternyata udah ngedonasiin semua persediaannya ke komite, dan sekarang semua persediaannya telah habis sebelum badai saljunya selesai. Dia juga mengeluhkan tentang sedikitnya persediaan yang dikasih sama komite. Bahkan saking sedikitnya, dia harus mengganjal rasa laparnya dengan banyak-banyak minum air. Anjir, kesian amat sampai kurus begitu ya. Han Feng ngerasa kasihan sama kondisi brothernya itu. Dia lalu nawarin 4 bungkus mie instan dan 2 sosis. Tapi sebagai gantinya, Brother Lee harus ngelakuin sesuatu. Ngedenger itu, Li Ziling ngerasa bersyukur dan bilang untuk menyerahkan tugas kecil itu padanya. Tugas buat ngumpulin informasi kini udah terselesaikan cuman dengan beberapa makanan. Tepat sebelum pergi, seseorang memanggil Han Feng, dan seketika satu tamparan melayang ke pipinya. Kau benar-benar mengecewakanku. Hyuna memarahi Han Feng di depan umum, dikarenakan dia nggak ngebalas pesan Hyuna. Han Feng dibuat kaget karena perlakuan si lontai di hadapannya itu. Bahkan sebelum dia bisa membalas dendam, cewek itu udah mempermainkan dia lagi. Saat si Hyuna terus memakinya, Han Feng cuma bisa diam sambil mencoba bersabar. Dia kemudian nyoba ngebalas permainan si Hyuna. Han Feng minta maaf dan mengarang cerita kalau persediaan yang sebelumnya dia siapin buat Hyuna telah dicuri sama seseorang ketika dia menaruhnya di depan pintu. Ngedengar cerita itu, si Hyuna kembali bertanya tentang apakah Han Feng masih memiliki beberapa persediaan buat dibagiin ke dia.
Tidak banyak, paling hanya bertahan beberapa hari jika aku memakan 1 daging sehari. Ngedengar kata daging, si Hyuna langsung terlihat sangat bahagia dan nyuruh Han Feng ngasih setengahnya buat dia. Anjay, lantai ini sangat nggak punya malu sekali pemirsa. Han Feng yang nyaksiin itu dibuat nggak habis pikir. Tapi sekali lagi Han Feng nahan diri dan bilang dia bakal ngebagi rata makanannya dengan Lee Hyuna. Lee Hyuna yang mendengarnya terlihat sangat bahagia. Setelahnya Lee Hyuna langsung pulang dan nyuruh Han Feng buat segera pulang juga biar nggak kena flu. Alah, laga lu Cib. Saat malam tiba, Lee Hyuna mengirimi Han Feng pesan juga menelponnya. Tapi nggak dapat respon apapun. Lift juga udah nggak berfungsi. Jadi dengan terpaksa, Lee Hyuna naik tangga ke tempat Han Feng. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba aja lampu darurat yang ada di tangga itu mati. Dan terdengar suara langkah seseorang. Saat Lee Hyuna melihat ke atas, sebuah bungkusan besar menghantam kepalanya dan lampu pun kembali menyala. Rupanya bungkusan besar yang menimpanya adalah tepung dan pelakunya adalah si Han Feng. Dia yang ngelihat si Hyuna dipenuhi tepung langsung minta maaf. Han Feng beralasan dia buru-buru lari setelah sebelumnya ketiduran. Dan saat dia bangun, dia ngelihat pesan dari Hyuna. Saat menuruni tangga, lampunya tiba-tiba mati yang ngebuat dia secara nggak sengaja ngejatuhin bungkusan tepung itu. Hyuna cuman bisa marah-marah kesel sambil ngebersihin tepung yang nempel di badannya. Padahal aslinya itu adalah kejahilan yang direncanain Han Feng buat ngebalas Lee Hyuna. Setelahnya, Han Feng ngasih Lee Hyuna makanan yang dijanjiin. Itu adalah sisa-sisa makanan yang sengaja Han Feng kumpulin buat Lee Hyuna. Ngeliat itu, Lee Hyuna ngerasa jijik. Tapi saat Han Feng mau mengambil itu lagi, Lee Hyuna menahannya. Siapa yang bilang aku nggak mau? Ngeliat itu, Han Feng ngerasa jijik. Dewi yang dia kejar-kejar di kehidupan sebelumnya ternyata semenjijikan ini. Han Feng ngeliat kepergian Hyuna dengan sekantung makanan sampah dan tepung di tangannya. Seharusnya itu cukup buat ngebuat perut si Hyuna sakit selama beberapa hari. Kau bahkan gak bisa mandi pada cuaca seperti ini. Jadi biarkan saja tepung itu di tubuhmu untuk sementara. Anjay, jenius banget. Dan saat berjalan pergi, Han Feng ngerasa ada seseorang yang ngebuntutinnya. Han Feng berjalan kemudian bersembunyi menunggu orang itu lewat. Dan saat Han Feng berhasil menangkapnya dan hendak memukul orang itu, rupanya itu adalah seorang wanita berkacamata. Han Feng kemudian nanya maksud dari cewek itu yang terus mengawasinya. Tapi loli itu tetap gak bicara sedikit pun. Melihat itu, Han Feng kemudian nyoba mengancamnya dengan bilang kalau dia bakal merobek-robek baju loli itu. Tapi lagi-lagi dia nggak bicara, bahkan nggak bergerak sedikit pun. Ngeliat loli aneh itu, Han Feng langsung mutusin buat pergi menjauh. Tapi cewek itu justru megang lengan Han Feng dan mencoba menariknya ke suatu tempat. Begitu sampai di ruangannya, Han Feng dibuat kaget sama persediaan yang ada di ruangan itu. Dan ternyata cewek itu menghitung dan menganalisis sendiri tentang zaman es yang bakal menimpa bumi. Dan dia juga merupakan orang di balik akun Mysterious Person yang mengingatkan tentang zaman es di grup chat sebelumnya. Buat yang belum nonton, bisa kalian cek di part 1. Han Feng bertanya, kenapa dia nunjukin semua itu? Cewek itu kemudian memperlihatkan rekaman CCTV di mana Han Feng ngebeli semua persediaannya. Ngeliat itu, Han Feng sangat terkejut karena selama ini ternyata cewek itu udah memata-matai dia. Dan saat dia berbalik ke loli di sebelahnya, dia dibuat tambah terkejut lagi karena loli itu ngelepasin bajunya. Han Feng kemudian memarahi cewek itu dan menyuruhnya buat kembali mengenakan pakaian. Dan alasan kenapa si cewek ini memata-matai Han Feng itu karena dia curiga kalau Han Feng sedang menimbun persediaan buat menghadapi zaman es. Tiba-tiba si loli ngedeketin Han Feng dan megang sesuatu yang ngebuat Han Feng grogi. Jangan ngeres, dia cuma megang generator. Hati-hati loh. Dan alasan cewek itu ngajak Han Feng ke ruangannya karena dia minta diajarin cara menghidupkan generator. Han Feng kemudian mengajarinya menghidupkan generator. Juga cara pakai air panas. Juga cara nyimpen daging di kulkas. Dan juga cara masang tabung gas. Ribet banget ya, elah. Padahal tinggal nonton tutorial di YouTube.
Akhirnya si Han Feng malah berakhir masak buat tuh cewek. Han Feng mengeluh tentang cara cewek itu merawat dirinya yang sungguh payah. Tapi si cewek cuman watado sambil ngunyah makanannya. Pas Han Feng lagi ngomong, rupanya cewek itu ketiduran sambil makan. Ngeliat itu, Han Feng langsung pergi setelah menyelimuti dia. Rasanya kayak punya anak. Keesokan harinya, cewek itu datang ke tempat Han Feng dan ngebawa beberapa barang buat dikasih. Tapi ternyata tujuan utamanya adalah minta diajarin lagi cara pakai generator. Setelah beberapa hari ngajarin cewek itu, Han Feng yakin kalau nih cewek emang agak bodoh. Karena dia agak kurang tahu tentang pengetahuan umum, apalagi soal memasak. Meski begitu, ada sedikit peningkatan daripada pertama kali. Saat itu, Han Feng baru ingat kalau dia nggak tahu nama anak itu. Saat dia menanyakannya, mata sejati Raja Kejahatan. Ngedenger itu, Han Feng langsung bilang, pura-pura aja dia nggak nanya sama sekali. Namanya Chunibyo Syndrome banget anjir. Sementara itu, di tempat lain terjadi kerusuhan akibat perebutan bahan persediaan. Dan perkelahian pun tak terhindarkan. Saat mereka semua saling pukul, Jiang Xueyu datang untuk menenangkan. Orang-orang itu mulai menyalahkan Jiang Xueyu. Karena itu adalah idenya, meminta mereka mendonasikan makanan mereka. Dan sekarang mereka berakhir kekurangan. Tapi dengan liciknya, Jiang Xueyu mengatakan, itu bukan salah mereka ataupun dia. Itu salah orang-orang yang gak mau mendonasikan makanan mereka. Makanya saat ini mereka bertahir seperti itu. Mendapat provokasi dari Jiang Xueyu, orang-orang ini mulai kehilangan akal dan setuju dengan apa yang Jiang Xueyu katakan. Li Zili yang menyaksikan itu semua langsung panik dan ngasih tahu Han Feng tentang kondisi saat ini. Ngedenger info ini, Han Feng langsung siaga. Han Feng langsung bersiap dengan pertahanannya. Meski dia punya 2 senjata buat perlindungan diri, tapi kalau serangannya terorganisir dan banyak, dia juga bakal kerepotan. Apalagi kalau sampai persediaannya diketahui banyak orang. Bisa-bisa dia dihajar massa. Saat itulah tiba-tiba listrik pun padam, berbarengan dengan sinyal yang menghilang. Orang-orang menjadi tambah panik dan meminta menghubungi pihak manajemen. Tapi pihak manajemen sendiri udah lama nggak bisa dihubungin. Ya, mengingat penggunaan listrik yang berlebihan untuk penghangat, hal ini cepat atau lambat akan terjadi. Han Feng kembali menyiapkan hal-hal yang dia butuhkan untuk pertahanan dirinya. Dengan badai salju seperti ini, perawatan ruangan menjadi lebih susah. Dan bisa dipastikan kalau hilangnya listrik dan sinyal kali ini adalah permanen. Dan saat orang-orang itu sadar kalau listriknya nggak bakal nyala lagi, saat itulah neraka yang sebenarnya dimulai. 30 menit sebelumnya, terlihat Hyuna yang lagi makan mie hangat di tempat seorang pria kaya. Saat dia bilang di chat akan membeli persediaan dengan harga 50 kali lipat, orang-orang langsung diam. Dia juga bertanya pada Hyuna bahwa keputusan mengikutinya adalah pilihan yang tepat. Selama dia punya persediaan, dia bisa melakukan apapun yang dia mau pada Hyuna. Saat itulah terdengar suara-suara gaduh dari luar. Orang di luar mengatakan kalau ini adalah tempat yang benar, karena dia melihat orang membawa persediaan yang banyak keluar dari sana. Seseorang menyuruh yang lainnya untuk segera membawa alat dan membuka pintunya. Saat pintu terbuka, terlihat orang-orang dengan senjata di tangannya. Di tempat lain, Han Feng mencoba memasang arus listrik di pintunya, tapi dia kesusahan. Saat itulah terdengar suara ketukan di pintu. Han Feng mengintip dari lubang pintu dan ngeliat cewek yang sebelumnya dia temuin berdiri di depan rumahnya. Tapi sebelum Han Feng membuka pintu, dia ingat kejadian di mana dia ngebukain pintu buat Li Hyuna dan berakhir dibunuh. Dia nyuruh anak itu segera pergi karena saat ini ada warga yang lagi menjarah barang-barang milik penghuni lain. Tapi si cewek justru diam aja di depan ruangan Han Feng. Saat tiba-tiba dari arah tangga terdengar suara beberapa orang menuju lantai tempat Han Feng tinggal. Mereka adalah orang-orang yang merampok persediaan. Saat mereka mulai sampai di lantai tempat Han Feng tinggal, gadis kecil yang sebelumnya berdiri di sana kini udah menghilang. Dan rupanya Han Feng udah ngebawa cewek itu masuk. Han Feng nenangin cewek itu dan bilang kalau pintunya udah diperkuat.
Dan bener aja, saat mereka mencoba mendobrak dan menghancurkan gagang pintunya, mereka nggak bisa sama sekali. Akhirnya mereka nyuruh buat nyoba yang sebelahnya, dan nyuruh buat nandain pintu rumah Han Feng. Setelah mereka pergi, Han Feng nyoba lagi masang alat setrum di pintunya, tapi berakhir gagal. Ngelihat itu, si cewek ngasih tahu Han Feng cara memasang yang bener, dan berhasil. Han Feng bertanya dari mana dia bisa tahu hal itu. Mata sejati Raja Kejahatan bisa melihat segala kebenaran. Ngedenger itu, Han Feng geli sendiri. Setelahnya, Han Feng nanya, ada perlu apa tuh anak nyariin Han Feng lagi? Tapi bukannya ngejawab, dia malah ngeluarin barang bawaannya sambil bilang kalau dia bakal tinggal di sana. Han Feng yang ngedenger itu kaget bukan main. Saat Han Feng nyuruh tuh anak pergi, tiba-tiba aja kakinya kesandung kabel yang bikin Han Feng jatuh nabrak meja kayu di depannya. Saat Han Feng pikir dia bakal kesakitan, Han Feng justru nggak ngerasain apa-apa. Dan meja kayu di depannya berubah jadi lembek. Dan kini dari tangannya keluar cahaya berwarna ungu. Nggak cuman mejanya aja, bahkan kotak peralatan beserta isinya juga jadi lembek. Tapi tiba-tiba Han Feng teringat kalau saat ini dia nggak lagi sendiri. Saat dia ngeliat ke arah si cewek, Loli itu juga ngeliatin Han Feng dengan semua hal yang sebelumnya dia lakuin. Dan bersambung! Bagi yang suka sama alur cerita manhwa ini, coba komen di bawah. Dan kalau ada rekomendasi manhwa atau manhwa yang menurut kalian seru, coba kasih tahu Mimin. Bye!